get you up and going out of bed. Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Rahmawati dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan perkembangan kepribadian peserta didik. Yang pertama, pengertian kepribadian. Istilah kepribadian berasal dari bahasa Latin persona, yang artinya topeng aktor. Pada tahun 1937, Gardner W. Alport, sebagaimana dikutip Coleman 1996, menyebutkan ada lebih dari 50 definisi tentang kepribadian yang berbeda-beda. Kesamaan asumsi yang mendasari semua definisi itu adalah manusia mempunyai pola perilaku yang hampir stabil untuk situasi-situasi tertentu, dan pola perilaku ini berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Menurutnya, kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem psikofisik yang menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Menurut Al Wiesel 2007, beberapa definisi para ahli dapat diambil kesimpulan yang bisa menjelaskan pengertian kepribadian. Yang pertama, kepribadian itu organisasi dinamis. Yang kedua, kepribadian itu bersifat umum. Yang ketiga, kepribadian itu bersifat khas. Keempat, kepribadian itu berjangka lama. 5, kepribadian itu bersifat kesatuan. 6, kepribadian itu berfungsi baik atau berfungsi buruk. Menurut Al Wiesel 2007, ada beberapa kata oleh masyarakat dipakai sebagai padanan kata dari kata kepribadian, antara lain sebagai berikut. 1. Personality atau kepribadian. Penggambaran tingkah laku secara deskriptif tanpa memberi nilai. Yang kedua, karakter. Penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai, benar atau salah, baik atau buruk, secara eksplisit maupun implisit. Yang ketiga, disposition atau watak. Karakter yang telah lama dimiliki dan sampai sekarang belum berubah. Yang keempat, temperamen. Kepribadian yang berkaitan erat dengan determinan biologik, disposisi hereditas. Yang kelima, trait atau sifat. Respon yang sama terhadap sekelompok stimulus yang mirip, berlangsung dalam waktu yang relatif cukup lama. Keenam, type atribut atau ciri, mirip dengan sifat tetapi dalam kelompok stimulus yang terbatas. Yang ketujuh, habit atau kebiasaan. Respon yang sama cenderung berulang untuk stimulus yang sama pula. Yang kedua, konsep dasar dan teori kepribadian. Berawal dari Hippocrates 400 sebelum Masehi dan Galen 170 Masehi, bahwa manusia dapat dibedakan menjadi 4 tipe kepribadian. Yang pertama, tipe sanguinis, kepribadian yang periang, aktif, dinamis, dan cekatan. Yang kedua, tipe melankolik, kepribadian yang pemurung, pesimis, mudah sedih, dan mudah putus asa. Yang ketiga, tipe kolerik, kepribadian yang cepat marah, mudah tersinggung, dan tidak sabar. Yang keempat, tipe phlegmatik, kepribadian serba lamban, pasif, malas, kadang apatis, atau masa bodoh. Saya Yuda Sanjaya dari kelompok 9 akan mempresentasikan C. Perkembangan karakteristik kepribadian. Harlock 1980 menyatakan bahwa kepribadian yang sehat, health personality, tandai dengan karakteristik berikut. Mampu menilai diri sendiri secara realistis, mampu menilai situasi secara realistis, mampu menilai presentasi yang diperoleh secara realistik, menerima tanggung jawab, kemandirian otonomi, dapat mengontrol emosi, berorientasi tujuan, berorientasi keluar, penerimaan sosial, memiliki filsafat hidup, dan berbahagia. Sedangkan kepribadian yang tidak sehat itu ditandai dengan karakteristik berikut: mudah marah-marah, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan, sering merasa tertekan, stres atau depresi,
bersikap kejam atau senang mengganggu orang lain yang usianya lebih muda atau terhadap binatang. Hiperaktif, sulit tidur, kurang memiliki rasa tanggung jawab, sering mengalami pusing kepala meskipun penyebabnya bukan bersifat organik. Kurang memiliki kesadaran untuk menaati ajaran agama, bersikap pesimis dalam menjalani kehidupan, kurangnya bergairah dalam menghadapi kehidupan. Berikutnya, D. Penilaian kepribadian. Terdapat dua pendekatan dasar bagi penilaian kepribadian, yaitu salah satunya nomotesis atau nomotetik dalam bahasa Latin. Pendekatan nomotetik berkaitan dengan sifat-sifat yang ditemukan pada tingkat yang kurang lebih sama di antara semua individu. Selanjutnya, ideografis atau ideografik. Pendekatan ideografis berusaha menilai hal-hal khusus dalam diri individu. Hal yang membedakan antara pendekatan nomotetis atau ideografis adalah metode penilaian terhadap kepribadian. Ada 3 metode dasar penilaian kepribadian, yaitu daftar, inventory atau kuesioner, teknik, proyeksi, dan tes objektif. Walau menurut Klein 1996 dipandang kadang-kadang kurang tepat dan terbukti tidak memadai dalam hal-hal keandalan dan validalitas. Kuesioner kepribadian Eysenck Personality Questionnaire atau disingkat APQ sebagai contoh dapat mengukur 3 dimensi kepribadian yang dapat digunakan untuk menentukan tipe kepribadian seseorang. Masing-masing tipe merupakan kumpulan dari 9 sifat, sehingga untuk ketiga dimensi ada 27 sifat. Al-Wisol 2007, masing-masing dimensi dibagi menjadi 1. Ekstraversi disingkat E, neuroticisme disingkat N dan psikotisme disingkat P. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.